Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati jajaran pengurus Muslimat NU Kecamatan Sagulung beserta ranting yang hadir, Pak Camat yang wakili beserta lurah, pengurus NU Kecamatan Kelurahan Tebesi dan semua jajaran pengurus rahimakumullah. Langsung saja, karena trauma anak banyak tidak mau menikah karena melihat mak bapaknya kelahi terus, sehingga tidak timbul rasa cinta dalam hatinya. Maka saya minta kepada orang tua, kalau ada masalah suami istri jangan dipertontonkan dengan anak, karena anak bisa mati hati itu. Tidak mau menikah anak kita tuh, ibu juga tersiksa. Makanya kalau ibu sebagai istri sebenci apapun dengan suami, jangan ditunjukkan kebencian itu dengan anak. Karena anak nanti, ngapain aku nikah, lebih bagus saya hidup menggadis saja, lebih bagus saya jadi perawan tua, karena ibu saya menikah hidupnya tersiksa. Makanya ibu-ibu hati-hati, sekejam apapun suami ibu, jangan ibu curhat dengan anak. Apalagi ibu curhatnya sambil menangis-nangis, rasa ingin mati, rasa ingin bunuh diri, itu dipastikan akan berdampak kepada anak kita. Itu satu. Kepada bapak, kebetulan ada bapak-bapak ya, bapak pastikan istri kita sayangi Pak. Kalau istri disakiti terus oleh suami, anak tahu, anak juga akan sama, akan menyaksikan sang ibunya selalu disakiti ayahnya, dan dia juga akan malas menikah. Ini terjadi bukan hanya anak perempuan, anak laki-laki juga sama. Karena terlalu banyak di kota Batam ini KDRT ya, ini bukan hanya laki-laki terhadap ibu, ibu pun banyak yang KDRT terhadap laki-laki. KDRT ini bisa dalam bentuk dua, dalam bentuk fisik, yang kedua fisikis, omongan, ucapan, kata-kata yang tak baik, itu KDRT juga. Karena terlalu banyak di kota Batam ini suami yang KOB, kalah oleh bini, dibentak oleh bini, suami dah ketakutan. Istri bolak-balik selingkuh, suami tidak tegas, itu berdampak kepada anak laki-laki. Jadi ibu jangan kira yang selingkuh sekarang hanya kelakuan bapak-bapak, emak pun bisa jadi setan juga. Sama ini sekarang ini. Oleh karena itu perhatikan anak kita. Oke, itu karena trauma ayah ibunya. Tetapi bukan hanya ayah ibu. Contoh, ibu punya anak sering menyaksikan satu sinetron, cerita dalam novel, cerita keluarga, kakeknya, neneknya, saudaranya. Makanya kalau ada cerita-cerita tentang keluarga yang rumah tangganya berantakan, tidak usah diberitahu anak, karena setiap anak punya kemampuan mengendalikan dirinya masing-masing. Itu satu. Itu yang terjadi pada orang, khawatir terjadi pada dirinya. Yang kedua, juga yang terjadi pada dirinya ketika sekolah, SMP, SMA, bolak-balik pacaran, gagal lagi, gagal lagi, gagal lagi, gagal terus, bolak-balik gagal. Maka dia menyimpulkan dasar semua laki-laki bajingan semua. Maka hatinya akan jadi beku dan dia tidak mau menikah. Begitu juga
ada seorang wanita dengan laki-laki ini laki-laki pacaran lagi, dibohongi lagi, dikibulin berulang-ulang, maka dia juga hatinya bisa mati, trauma. Itu kedua ya. Nanti pengobatannya beda-beda ini masalahnya. Yang ketiga, orang tua memaksakan kehendak jodohnya, padahal anak punya laki-laki yang sangat dicintainya. Ibu hati-hati juga itu. Anak ibu nih, baik laki-laki perempuan, punya pujaan hati yang cintanya sudah sangat dalam, bahkan mungkin sudah berzina. Dengan alasan ibu ingin punya menantu yang soleh, dengan alasan agar anaknya menjadi baik, diputus itu hati anak beserta cowoknya atau ceweknya dengan berbagai macam cara, ibu alihkan menikahnya dengan laki-laki lain. Wah, itu bisa patah hati. Kenapa? Dia sebenarnya pindah ke lain hati bukan karena keikhlasan. Maka ibu ketika ingin mengalihkan pasangan anak dengan pilihan orang tua, ibu caranya jangan main paksa, tapi harus dengan kesadaran. Bisa dipahami Bu ya? Oke. Ibu mengatakan, calon menantu saya tak betul, calon menantu saya tak pernah sembahyang, saya ini ada dapat calon suami anak saya yang ustadz, yang baik, yang soleh. Ibu yakin yang rajin sholat yang lebih baik? Tak ada jaminan. Jadi sebenarnya serahkan saja kepada anak. Catatannya satu, calon menantu kita Islam, titik. Kenapa? Karena salah satu syarat mencarikan suami istri kita harus muslim. Oke, 3 penyelesaian ini tentu akan berbeda-beda. Saya kira itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.